hendaklah segera mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Jadi ini peringatan beliau pada kita yang masih muda. Kalau saya kan sudah tua, kalian yang masih muda, rambut saya sudah putih, kalau kalian kan belum. Yang masih muda, prioritaskan ilmu, karena bekalmu untuk jadi manusia yang berkualitas itu ilmu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita semacam nambahi materi-materi yang sudah kita kupas di sesi dulu. Kita juga pernah membahas putra beliau, Kiai Haji Wahid Hasyim. Oke, yang belum, cucu beliau, Gus Dur. Yo kapan-kapan insya Allah. Kita mulai ya. Kalau dari sisi keturunan beliau ini, kalau diurut nanti masih satu lini keturunan dari Sultan Hadiwijoyo, kemudian melalui Pangeran Benowo. Kalau ditarik ke atas nanti punya sambungan juga dengan Maulana Ishaq Sunan Giri. Nanti di titik ini nanti ada hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan yang kita bahas minggu yang lalu. Jadi ini dua orang ini agak nyambung secara silsilah maupun secara guru. Seperti saya bilang minggu lalu, mereka berdua ini kan sama-sama pernah berguru di Mekah ke Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, dan akrab sampai tua meskipun sudah mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ada cerita satu ketika santrinya Kiai Dahlan ini ingin nyantri juga di Tebuireng, namanya Basir. Nanti Kiai Basir ini punya anak namanya Ashar, kita kenal sebagai Ashar Basir. Kiai Basir ini ketemu Kiai Hasyim, kemudian cerita tentang gurunya, bahwa guru saya itu loh punya beberapa program tapi kok banyak dibully orang, kalau bahasa hari ini. Kan minggu lalu saya cerita bagaimana misalnya Kiai Dahlan ingin meluruskan kiblat dan macam-macam, terus penentangnya banyak. Kemudian Kiai Hasyim tanya, gurumu namanya siapa? Namanya Dahlan. Oh, Kang Dahlan. Oh, kalau itu Kang Dahlan, ya kamu harus ikut sama gurumu. Karena dia ini kalau bahasanya Kiai Hasyim orangnya dalan. Dalan itu ya lurus sudah jalannya, harus kamu ikuti. Jadi meskipun sudah berpisah, punya organisasi yang berbeda, yang kadang-kadang kamu nganggapnya musuhan padahal tidak, beliau masih saling menghormati, saling menghargai. Itu pelajaran-pelajaran dari sesepuh kita yang hari ini kadang-kadang mulai luntur. Saya tidak tahu rasanya kok ada persaingan antar ustadz di medsos, ada kompetisi di bidang dakwah, ada macam-macam fenomena hari ini. Butuh kearifan kita untuk menyikapi.
Nanti di antara yang diprihatinkan oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari pada zaman itu ketidakkompakan umat Islam. Oke, mari kita mulai langsung saja kita ke gagasan-gagasan beliau di ranah pendidikan. Ya pastinya yang terbayang di kepala kita kalau ngomong tentang Kiai Hasyim di ranah pendidikan ya dengan pondok pesantrennya, dengan Tebu Irengnya yang sampai hari ini masih luar biasa. Terus nah, zaman itu, ini cara kita kalau ingin memahami Kiai Hasyim, setting yang membesarkan beliau itu setting sosial, budaya, psikologis yang semacam ini. Yang pertama zaman itu, kalau beliau lahir 1871, 14 Februari. Zaman waktu kita masih asik-asiknya dijajah Belanda. Tapi sudah mulai umat Islam di seluruh dunia ingin bangkit melawan. Sama seperti ceritanya Kiai Dahlan minggu lalu, mulai kenal gerakan-gerakan Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani, mulai membaca-baca Al-Manar dan lain sejenisnya. Jadi gairah untuk bangkit melawan penjajahan. Ini unik. Karena nanti Islamic Revivalism ini melahirkan kesadaran baru termasuk dalam kajian ilmunya. Kalau sebelumnya orang belajar Islam itu kan ngerti ini fikih, ilmu kalam, kemudian tasawuf. Tapi di kelompok modernis Islamic Revivalis ini tema-temanya mulai geser. Tema-temanya pendidikan, tema-temanya anti penjajahan, pokoknya tema-tema kebangkitan sosial. Jadi kalau sebelumnya kan tema kajian Islam itu sebagian besar tentang langit, bahas tentang Allah, akhirat, surga, neraka, pokoknya urusan langit. Urusan buminya jarang diperhatikan. Nah, mulai orang-orang modern nih, karena kita sedang dijajah, mulai sadar bahwa kita butuh wacana-wacana yang membahas kehidupan konkret kita. Kemiskinan, keterjajahan, pendidikan yang kurang, dan macam-macam. Kalau dulu orang yang dibahas, apakah besok kita bisa melihat Allah? Terus gegeran. Ya enggak bisa, ada yang bilang ya bisa. Melihatnya pakai apa? Ya pakai mata, enggak bisa dong. Mata itu melihatnya hanya yang fisik-fisik saja. Berarti kalau kita bisa lihat Allah pakai mata, melihatnya secara fisik, terus rame gegeran. Apakah besok kita dibangkitkan itu jasadnya apa rohnya? Kayak Imam Ghazali sama Ibnu Rushd. Ya yang dibangkitkan ya dua-duanya. Ya ndak bisa, ya rohnya saja. Ya ndak, jasadnya juga. Loh, jasadnya kan sudah hancur dimakan tanah. Loh, nanti Allah memberi jasad yang baru. Loh, Allah tidak adil loh. Yang berdosa jasad lama, kok yang disiksa jasad baru. Itu para ulama zaman dulu yang masih bahas langit. Nah, sekarang mulai ya kita asik diskusi tentang langit, di bumi akhirnya kita kalah. Kita dijajah. Mulai tema-temanya ganti. Itu nanti yang disebut Islamic Revivalism. Umat Islam ingin bangkit lagi. Yo, diawali dari Timur Tengah, mulai Mesir, Turki, India, Pakistan, dan sekitarnya, termasuk Indonesia. Jadi yang pertama itu settingnya. Jadi sedang semangat-semangatnya ingin bangkit. Yang kedua, settingnya adalah berkembangnya semangat untuk melawan penjajah. Nasionalisme, dan juga sebagian bahkan punya semangat pan-islamisme, seperti dulu waktu kita ngaji Jamaluddin Afghani. Gimana caranya semua orang Islam di seluruh dunia kompak. Atau nasionalisme, gimana caranya umat Islam memiliki rasa cinta tanah air dan berpartisipasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Nah, ini sedang hangat-hangatnya, sedang panas-panasnya.
Makanya Kiai Hasyim agak berbeda dengan minggu lalu Kiai Dahlan. Kalau Kiai Dahlan ya dari barat, kalau memang bermanfaat diambil saja. Tapi kalau Kiai Hasyim lebih hendaklah kita lebih baik pakai milik kita sendiri, karena ini masih era-era perjuangan, jangan dicampur-campur. Strateginya berbeda, tapi dua-duanya sama-sama memberi kontribusi yang besar. Sama-sama bersemangat untuk menaikkan level pendidikan umatnya, karena kuncinya kekalahan kita itu nomor satu sebenarnya di pendidikan. Peradaban itu disebut peradaban penguasa dunia, nomor satu sebenarnya kuncinya ilmunya. Dulu Yunani jaya, pusatnya peradaban ketika filsafat jaya lahir. Islam juga disebut pusat peradaban ketika Abbasiyah era keemasan jaya dengan Baitul Hikmahnya, dengan keilmuannya. Kemudian Barat dengan Renaissance of Kelarungnya juga terus menguasai peradaban. Ternyata menguasai peradaban itu bukan militer, bukan politik, tapi ilmunya. Dan ini disadari betul oleh beliau-beliau, termasuk Kiai Hasyim. Maka perjuangan vital pertama yang dilakukan adalah mendidik lewat jalur ilmu. Jadi yang kedua itu semangat untuk anti penjajahan dan nasionalisme. Yang ketiga yang membentuk Kiai Hasyim yang jelas kehidupan pesantren dengan segala modenya. Pesantren itu kan mode hidup yang serba belajar, penuh agama, tirakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu kan kehidupan khas pesantren. Butuh ketekunan, kesabaran, ketabahan. Nah, itu kehidupan pesantren. Kalau sekedar ilmu, mungkin hari ini kalian bisalah belajar sendiri, baca buku sendiri. Tapi mentalitas pesantren itu berbeda. Makanya banyak gerakan ayo mondok. Itu maksudnya pertama-tama melatih mentalmu. Nah, itu khas pesantren. Kiai Hasyim ini dari pondok ke pondok. Beliau ayahnya kiai, kakeknya kiai, mondok kemana-mana menjelajahi kiai-kiai besar yang ada di Jawa. Jadi beliau terbentuk oleh itu. Oke, sehingga beliau nanti jadi ikonnya pendidikan Islam tradisional dengan khas pesantrennya. Dan yang keempat, ya karena beliau hidup di pesantren, akhirnya secara psikologis, secara individu, beliau punya mental tekun, cerdas, dan seterusnya. Kalau pakai bahasa yang sering kita ambil kayak di taklim dulu, dari pesantren kan yang diasah zakaun, kecerdasannya, wahirsun, kesungguhannya, wabulghotun, butuh modal. Jadi zakaun, wahirsun, wabulghotun, wastibarun, dan butuh sabar. Wasuhbatu ustadin, ada ustadz yang mendampingi. Dan yang keenam, watulu zamanin, dan butuh waktu, tidak bisa instan. Kalau hari ini kalian kan bisa pinter itu instan, ditanya apa aja bisa karena buka Google. Jadi begitu ada yang tanya, kamu tanya aku bisa lah, asal orangnya tidak ada, itu kamu bisa gaya kayak orang ngerti apa saja lewat Google. Sekarang anak-anak sekolah itu semuanya kalau dapat PR dari gurunya andalane Google. Ya tidak salah, cuma yang instan-instan itu mudah hilang. Makanya sejak dulu, meskipun hari ini dikritik ya, pesantren itu suka dengan antara lain metode hafalan. Kalian sering kan sudah hafal berapa Nadhum Alfiyah, sudah hafal berapa juz, sudah hafal ya. Pendidikan modern kan sering mengkritik ini. Loh, tapi ini penting juga.
Kalau semuanya mengandalkan media di luar dirinya, kalau medianya hancur gimana? Kalau Google-nya error tiba-tiba, kamu yang dari pinter jadi bodoh dadak. Nah ya kan, lu kamu mau ngandal ke Google kok. Jadi hafalan penting, harus ada yang menjaga khazanah antara lain lewat hafalan. Imam Ghazali itu dulu terkenal rajin nyatet. Dari gurunya dapat ilmu apa aja dicatat, tapi suatu ketika beliau dapat nasihat dari seorang perampok. Sing nasihati malah perampok. Jadi suatu ketika beliau ini ikut perjalanan pulang ke Tus bareng-bareng kelompok musafir saudagar. Kebetulan saudagar ini dicegat oleh segerombolan perampok. Nah, Imam Ghazali ini kemana-mana bawa bungkusan catatan-catatannya. Perampok ini pokoknya semua barang dirampas. Akhirnya Imam Ghazali memohon-mohon, sudahlah ambil semua barang terserah, tapi bungkusan itu jangan dibawa. Sampean juga tidak butuh bungkusan itu. Perampoknya tanya, ini bungkusan apa tuh? Jangan-jangan isinya emas, kamu kok minta-minta. Begitu dibuka cuma catatan-catatan. Katanya perampok, barang kayak gini aja kok kamu mohon-mohon untuk di. Iya, kalau bagi sampean itu tidak ada artinya, tapi bagi saya artinya luar biasa. Karena ilmu saya ada di situ semua. Terus katanya perampok, loh kalau ilmumu ada di sini semua, berarti kamu sendiri tidak ada isinya. Tidak ada ilmunya. Gitu kok ngaku orang berilmu. Oh itu sudah. Ya, jadi akhirnya Imam Ghazali tersentuh, mungkin lagi baper, sensi, jadi aduh, perampok aja bisa nyindir aku sedalam itu. Mulai saat itu beliau ganti strategi untuk menghafalkan. Jadi ya hafalan penting. Hafalan penting. Pak, kan yang penting paham, Pak. Iyalah, setelah hafal dipahami, atau setelah paham dihafalkan, tidak masalah. Orang yang hafal itu berarti dia mandiri, tidak butuh media di luar dirinya untuk belajar. Jadi keunggulannya itu, betapapun yang hafal lebih menang daripada yang membutuhkan media. Lama-lama terus paham, kan gitu. Jadi kualitas ini ada dalam diri Kiai Hasyim. Bismillah ya, kita mulai. Ini kalimat untuk kalian dari Adabul Alim wal Muta'alim. Hendaklah segera mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Jadi ini peringatan beliau pada kita yang masih muda. Kalau saya kan sudah tua, kalian yang masih muda, rambut saya sudah putih, kalau kalian kan belum. Yang masih muda, prioritaskan ilmu. Karena bekalmu untuk jadi manusia yang berkualitas itu ilmu. Jadi kesibukanmu mungkin banyak, sampai-sampai kamu kadang kuliah bolos, sampai mungkin kamu sibuk sekali. Tapi jangan lupa tetap ilmu ya yang jadi fokusmu, ilmunya. Mungkin kamu agak tergoda oleh rayuan nilai bagus, rayuan IP tinggi, rayuan apalah macam-macam, beasiswa, rayuan. Boleh, tapi jangan prioritas. Prioritasnya tetap ilmu. Jadi fokusmu harus ilmu. Kalau di kalimat itu ada dua rayuan yang biasanya nempel pada anak muda, yaitu menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Menunda-nunda itu, kamu tahu sebenarnya ada aktivitas yang bermanfaat yang bisa kamu lakukan, tapi kamu tunda. Basa Jawa ini semoyo, nanti
Kamu ngerti sama dosennya ada tugas bikin makalah, alah nanti saja. Kamu baru beli buku bagus luar biasa, kamu puji-puji, ini buku penting, ini buku bagus, waktunya baca nanti sajalah. Nah, kamu selalu menunda-nunda untuk barang-barang ini. Kadang-kadang yang bagus-bagus teralihkan oleh yang tidak penting. Sudah madep laptop, rencananya nulis apa belajar, akhirnya malah chattingan, malah Facebookan, download apa yang tidak jelas. Kamu kebiasaanmu itu nanti pada akhirnya menyesal. Kemarin-kemarin harusnya makalahmu selesai, padahal besok pagi presentasi, akhirnya malam ini pontang-panting. Terus besoknya masuk, mohon maaf Pak, printernya error. Pokoknya yang jadi kambing hitam printernya mesti. Atau kamu telat masuk alasannya bannya bocor. Saya tidak tahu alasan ban bocor itu sampai hari ini kok masih dipakai. Oke, jadi yang pertama itu menunda-nunda. Di antara musuh yang harus kamu kalahkan saat muda itu dirimu sendiri, dan musuh paling besar itu menunda-nunda ini. Besok saja, nanti saja, waktuku masih banyak, umurku masih panjang, wong masih muda, seneng-seneng dululah, dan seterusnya. Nah, hati-hati dengan jebakan menunda-nunda. Yang kedua, berangan-angan panjang. Berangan-angan panjang itu kokean menghayal. Banyak kalau-kalau, sehingga yang penting-penting terus terlewatkan. Seandainya ya, itu seandainya saya ini nanti lulus cepet, kira-kira kerja apa enaknya. Itu bolak-balik gitu aja, ning males sinau. Di mana bisa lulus cepet? Jadi angan-angan. Jadi akhirnya apa? Tidak beraktivitas, tidak jadi belajar. Karepnya banyak, tapi tidak ada satupun yang diwujudkan. Ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Jatuhnya hanya di ingin. Kalau bahasa agama kadang pakai istilah lau-lau. Andai saja aku punya uang sebanyak itu. Andai saja aku punya pasangan secakep itu. Andai saja, terus andai-andai, berandai-andai. Itu dua musuhmu ya tadi, menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Oke, coba perhatikan postingan-postinganmu itu biasanya kalau ndak ngomong orang lain ya ngomong ndak jelas, angan-angan panjang ini. Kamu perhatikan, kalau sudah begitu ya cepet-cepet kamu koreksi, kamu kembali ke jalur yang benar. Oke, jadi pertama-tama ini ya diprovokasi oleh beliau Kiai Hasyim agar ayo anak-anak muda fokusmu ilmu, jangan fokus ke yang lain. Loh, berarti tidak boleh ngapa-ngapain Pak selain belajar? Ya enggak, tapi prioritas hidupmu nomor satu ilmu. Kalau ada apapun yang tabrakan dengan ilmu, menangkan ilmunya. Terus prasyaratnya sekarang orang cari ilmu itu perhatikan prasyaratnya. Yang pertama gurunya, yang pertama peserta didiknya, muridnya. Perhatikan ya, yang prasyarat utama iman dan tauhid itu pasti di adabul alim wa muta'alim begitu. Prasyarat selanjutnya peserta didik, niatnya harus yang pertama ilmu saja, menuntut ilmu. Jangan ada target di luar itu, apalagi yang duniawi, apalagi yang melecehkan atau menyepelekan ilmunya. Alah Pak, paham enggak masalah, yang penting saya dikasih A aja sudah syukur loh Pak. Itu ilmunya mbok sepelekan. Jadi niatlah targetmu hanya ilmu, bukan yang lain-lain. Saya ingin ijazah Pak, saya ingin IP tinggi Pak, saya ingin enggak. Itu pasti kamu dapat kalau fokusmu sejak awal hanya ilmunya. Jadi peserta didik syaratnya ini. Kalau guru syaratnya adalah
niatnya tidak untuk materi, tidak untuk dunia. Jadi niatnya adalah menyampaikan ilmu. Jadi guru tidak boleh berniat, aku ngajar ini untuk cari penghasilan. Jadi niatku menyampaikan ilmu, bahwa nanti ada honornya, ada gajinya, itu nomor sekian. Gitu. Tapi kalau nggak ada ya dipikir ulang. Oke. Ya kalau nggak ada lah, kasihan yang sudah menghabiskan waktu, ya kamu yang diajar harus pengertian. Jadi, tapi tetap dia harus niatnya menyampaikan ilmunya. Sisanya biar Allah yang ngatur. Oke, jadi gurunya jangan mikir uangnya, biar yang mikir panitianya, yang mikir kampusnya. Jadi dia mikir menyampaikan ilmu saja. Muridnya juga begitu. Yang lain sisanya efeknya. Kalau efek itu kan jangan dipikir di depan. Jadi ini prasyarat. Jadi iman, tauhid, ilmu, cuma itu saja yang terlibat. Sisanya serahkan mekanisme sunatullahnya. Kalau kita baik, santri kita jadi banyak, yang bayar juga banyak, terus bisa bangun pondok dan seterusnya. Nah, itu efeknya saja. Jadi niatnya tetap hanya ilmu. Adabnya apa saja? Ini ringkesan tentang adab pencari ilmu. Saya baca saja karena kalian sudah paham maksudnya, tinggal menjalankan saja yang belum. Yang pertama, pencari ilmu itu harus tadi ya, menyucikan hati. Hilangkan dendam, hasud, segala yang jelek-jelek, budi pekerti yang jelek. Kemudian perbaiki niat. Niatnya hanya mencari ridhonya Allah. Tujuannya bukan dunia. Jangan cari ilmu niatnya jabatan, harta, pekerjaan, kehormatan. Enggak, jangan cari yang dunia-dunia. Cari ridho Allah saja. Kemudian jangan menunda-nunda belajar. Setiap ada kesempatan, setiap niat muncul untuk belajar, belajar. Seperti di awal tadi kalimat, kelemahan kita biasanya menunda, nanti. Terus qanaah. Qanaah berarti apa? Jangan ambisius. Ikuti saja ritmenya. Makanya tadi ada istilah tulus zaman. Memang butuh proses, butuh waktu. Baru punya satu buku filsafat terus pengen pokoknya saya menguasai semuanya bulan ini, udah iso. Pelan-pelan, ada prosesnya. Belajar apapun ada prosesnya. Jadi tidak bisa instan. Hari ini kan setiap orang pinginnya instan. Kamu baru belajar tasawuf kemarin, minggu depan pengen jadi wali. Iya. Tidak iso. Ada prosesnya, ya. Jangan ambisius, nanti mudah overdosis tadi, ya. Oke, terus perhatikan waktu. Coba kamu ukur dalam sehari 24 jam, dikurangi waktu untuk tidur, makan, yang standar-standar, berapa persen alokasi waktumu untuk belajar, untuk hal-hal yang penting. Ini harus kamu perhatikan ya. Zaman saya dulu sekolah itu sama gurunya disuruh bikin timeline. Jam 7 sampai jam 12 sekolah, jam 12 sampai jam 2 istirahat, jam 2 sampai jam 4 membantu orang tua, jam 4 sampai maghrib belajar, habis maghrib sampai isya ngaji, habis isya sampai jam 10 belajar lagi, terus tidur. Itu yang dikumpulkan ke gurunya.
Ya, ya kenyataannya ya pulang sekolah main, nanti habis main, main lagi. Terus, oke, ya dulu. Kalau sekarang tidak ada bedanya. Terus selanjutnya ini petunjuk dari Kiai Hasyim, tolong makan dan minumnya dipersedikit. Ini kalau bahasa kita kemarin tirakat. Maksudnya apa? Sudahlah, fokusmu pada makan dan minum, jangan keterlaluan lagi. Kita kadang-kadang mikir nyari warung makan di mana aja bisa berjam-jam itu. Makan enaknya di mana ya? Di sini apa di sana dan seterusnya. Itu menunjukkan uangmu masih banyak. Kalau uangnya sedikit, mesti kamu tidak mikir aneh-aneh, ya kuatnya angkringan, ya ngangkring. Tapi jangan habiskan waktumu hanya untuk makan minum. Syukur-syukur kamu bisa sekali dua kali puasa. Jadi mempersedikit itu bukan berarti kamu tidak mampu, tapi memang sengaja kamu tirakat, melatih jiwamu untuk tidak begitu saja memenuhi hasrat dan nafsumu. Jadi dikurangi sedikit-sedikit makannya. Nah, kalau makan minum puasa lahir, ada juga wirai. Kalau wirai ini puasa batin. Menjaga diri dari jangan-jangan ini tidak boleh, jangan-jangan ini merusak, jangan-jangan ini dosa, jangan-jangan ini maksiat. Kamu batasi benar dirimu, itu namanya wirai. Terus selain makan dan minum, ada juga himbauan untuk jangan terlalu banyak tidur. Ya. Jadi jangan tidur terlalu sore. Kalau kalian sih kemungkinan tidurnya malam, tapi bangunnya siang. Sama saja terlalu banyak tidur. Jangan terlalu banyak tidur. Tidur sesuai dosisnya saja. Dikurangi sedikit-sedikit tidak apa-apa, karena tubuh kita itu kadang-kadang tergantung dengan yang kita biasakan. Kalau kita biasakan sehari tidur 10 jam, ya dia jadi manja pingin 10 jam terus. Tapi kalau kita biasakan 6-7 jam, ya dia cukup dengan 6-7 jam. Terus yang terakhir ini mungkin agak berat bagi kalian. Tidak tenggelam dalam pergaulan, apalagi bergaul dengan lawan jenis. Ini karena ini sering menggoda, ini apalagi lawan jenis ya. Semoga tidak ada yang bilang, Pak, saya malah sama sesama jenis Pak tergoda. Ya, tambah nguatiri lagi. Ya, intinya jangan sampai pergaulanmu dengan teman-temanmu, dengan sahabat-sahabatmu jadi penghalang bagimu untuk mencari ilmu. Waktunya habis hanya untuk bergurau, waktunya habis hanya untuk kegiatan iseng bareng-bareng, eman-eman. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Syukur-syukur pergaulanmu mendukung aktivitasmu mencari ilmu. Saling diskusi, saling nambah materi, saling memperkaya wawasan. Itu berarti pergaulan yang menunjang. Terus, nah sekarang kita harus jeli juga, perhatikan ilmu juga ada karakter-karakternya. Jangan menghabiskan waktu untuk menimba ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi ada kategori ilmu terpuji, ada kategori ilmu tercela, ada kategori terpuji tapi bisa dapat jadi tercela. Yang terpuji jelas segala pelajaran, segala materi yang berhubungan dengan agama, ibadah, kebenaran, kebaikan, jalan untuk mendekat pada Allah dan mencari ridhonya. Jadi ilmu yang semacam ini pasti terpuji. Ketika kalian belajar sesuatu, coba dicek
Dengan aku tahu ini, hidupku jadi semakin berkualitas enggak? Ada kedekatan enggak dengan Allah? Dengan aku belajar ini, aku jadi semakin dekat dengan Allah enggak? Kalau ilmu ini aku jalankan, aku ingat Allah enggak? Nah, itu ilmu yang membuat kita tidak lupa dengan Allah dan membuat kita ingat dengan Allah, itu pasti ilmu yang terpuji. Termasuk juga ilmu tentang agama, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang kebaikan. Ini pasti terpuji. Ada ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela itu kebalikannya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia maupun akhirat. Ya kalau di tulisannya Kiai Hasim, ya contohnya antara lain ilmu-ilmu jenis ilmu santet dan lain-lain. Ya, tapi sebenarnya semua yang tidak ada gunanya dunia akhirat, ya tidak perlu kita capek-capek belajar. Carilah ilmu yang ada manfaatnya dunia maupun akhirat. Paling tidak akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, kemungkinan ilmu itu tercela. Ada juga sebenarnya ilmu ini terpuji, tapi ketika salah dosis atau overdosis jadi tercela. Misalnya seperti filsafat ini, kalau salah dosis terus pikiranmu jadi kacau, ndak karu-karuan, terus harusnya konstruktif malah destruktif, harusnya membantu malah merusak. Nah, itu jadi ilmu yang terpuji, tapi terus jadi tercela. Ya ndak cuma filsafat, ilmu apapun kalau kita salah dosis, overdosis, biasanya terus jadi tercela. Bahkan ilmu agama juga begitu. Tasawuf ngurusi batin itu bagus, tapi kalau overdosis apa-apa dilihat batinnya, terus tidak peduli sama lahir, jadinya kebatinan. Terus kamu sudah sholat mas? Batin saya itu pak selalu sholat. Kowe overdosis itu bahaya. Ilmunya terpuji, tapi karena overdosis terus jadi tercela. Ya kayak yang fikih misalnya, fikih itu bagus utama, tapi ya ndak semuanya kamu hukumi kayak fikih. Nanti apa-apa ditanyakan, laptop ini halal, haram, apa makruh, apa-apa kamu cari hukumnya. Mikrofon ini kira-kira halal apa haram. Oke, nah itu terus jadi gegeran. Padahal ilmunya terpuji, tapi kalau kita overdosis terus jadi tercela. Perhatikan karakter ilmu yang kita serap. Karena ilmu yang kita serap masuk ke pikiran kita, itulah yang membentuk diri kita. Maka kayak makanan. Makanan itu kan kalau yang kita masukkan bergizi-bergizi, ya kita sehat. Tapi kalau yang kita masukkan kolesterol, banyak lemak, terus kita kegemukan, ya pada saatnya kita akan stroke, kena jantung. Tidak sehat. Jadi cari yang jelas terpuji, atau yang terpuji tapi jalankan secara benar, secara tepat. Jangan overdosis, jangan salah dosis. Hidup ini yo ada batasnya masing-masing. Kapan kita ada di level tasawuf, sufistik yang mengurusi batinnya, kapan kita di level rasional yang membahas secara argumentatif, kapan kita ada di level fikih yang normatif sesuai ajaran. Jadi harus ngerti dosisnya. Banyak orang diskusi, debat, sehingga hal yang terpuji terus jadi tidak terpuji. Ahli fikih debat sama ahli tasawuf misalnya, ini memang ranahnya beda, ya mesti aja tidak nyambung. Disambung-sambungkan juga terus tidak nyambung, akhirnya gegeran. Padahal ranahnya beda.
Debat yang sini pakai teori ekonomi, yang sana pakai teori ikhlas. Iya, ayo ndak nyambung. Kamu harus ngerti porsinya ikhlas itu porsi proporsinya seperti apa. Kalau yang ekonomi porsi dan proporsinya kapan dan di mana kan harus jelas. Oke, jadi itu biar tidak terjadi yang terpuji terus jadi tercela. Kamu harus ngerti dosisnya. Teorinya tokoh ini itu pasnya digunakan dalam situasi ini untuk mengatasi masalah ini. Kalau tokoh itu pasnya digunakan dalam situasi itu mengatasi masalah itu. Karena kalau salah tempat, ya bisa salah. Ilmu yang semula terpuji bisa jadi tercela. Jadi perhatikan ya. Penggunaan ilmu juga kamu harus tahu ilmunya. Jadi mengamalkan ilmu itu juga butuh ilmu. Tidak bisa sembarangan.